Perkenalkan, nama saya Yuliana Margasini Jenima, NIM 2021-230060. Mata kuliah Teori Komunikasi kelas B. Dosen pengampu Bapak Prativianto, S.Ikom, M.Ikom. Program Studi Ilmu Komunikasi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai komunikasi massa. Jadi, komunikasi massa itu merupakan komunikasi yang ditujukan kepada khalayak luas atau masyarakat umum dengan sifat komunikasi yang heterogen. Komunikasi massa dapat terjadi dengan menggunakan beragam media massa sebagai sarana untuk menunjang komunikasi massa tersebut. Jadi, ada tadi disebutkan heterogen. Jadi, heterogen di sini yaitu berarti keanekaragaman dari komunikanya. Itu dilihat berdasarkan latar belakang komunikanya. Latar belakang itu berdasarkan pada status sosial, kemudian pengalaman, pendidikan, jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan lain-lain. Baik, dari komunikasi massa itu sendiri memiliki beberapa teori. Jadi, teori yang saya pilih di sini yaitu agenda setting teori. Nah, agenda setting teori itu merupakan agenda yang menciptakan public awareness, yaitu kesadaran masyarakat dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca, dan dipercaya di media massa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dikelilingi oleh berbagai media yang menyampaikan beragam informasi dan berita yang kemudian memasuki alam pikiran kita. Didasari atau tidak, media terutama media massa mempengaruhi pola pikir dan persepsi kita dalam memandang suatu peristiwa atau isu di dalam masyarakat. Teori agenda setting ditemukan oleh M.C.Kom dan Donald L. Scholes sekitar 1968. Teori ini berasumsi bahwa media mempunyai kemampuan mentransfer isu untuk memengaruhi agenda publik. Khalayak akan menganggap suatu isu penting karena media menganggap itu isu penting juga. Spiral keheningan adalah sebuah teori media yang lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas dan menekan pandangan minoritas. Mereka yang berbeda di pihak minoritas cenderung kurang tegas dalam mengemukakan pandangannya. Apa yang disampaikan media massa tentunya berpedoman pada kaidah jurnalistik yang berlaku. Terlebih lagi, media memiliki para wartawan yang meliput dan memberitakan informasi sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalisme. Namun, pada hal ini, M.C.Kom dan Scholes menerangkan bahwa apa yang disampaikan media dianggap sebagai sesuatu yang penting dan patut untuk dipikirkan oleh masyarakat luas. Media mempengaruhi pikiran masyarakat dengan memberitahu apa yang mereka pikirkan dan apa saja ide atau nilai yang mereka miliki. Namun, memberitahu hal dan isu apa yang harus dipikirkan, masyarakat luas cenderung menilai bahwa apa-apa yang disampaikan melalui media massa adalah hal yang memang layak untuk dijadikan isu bersama dan menjadi rangkupan ranah publik. Dapat dilihat bahwa teori agenda setting memiliki pemikiran yang mendukung dua asumsi dasar yang menarik. Yang pertama, teori ini menyatakan dengan jelas bahwa media massa memiliki kekuasaan dalam mempengaruhi dan membentuk persepsi masyarakat. Di sisi lain, teori ini juga mendukung hipotesis bahwa bagaimanapun semuanya kembali lagi kepada individu, di mana mereka memiliki kebebasan untuk memiliki apa yang ingin mereka terima. Contoh yang paling nyata adalah tayangan berita di televisi ketika marak kasus kekerasan seksual pada anak. Masyarakat menerima informasi tersebut sebagai gambaran dan realitas yang terjadi sesungguhnya, meski sebenarnya mereka tidak mengalami langsung. Hal ini menunjukkan bahwa media mempengaruhi pola pikir manusia, termasuk terhadap apa yang dianggap penting dan tidak. Informasi yang diangkat dalam media membuat manusia menganggap bahwa itu adalah hal yang penting dan layak untuk diperhatikan. Media dapat membuat apa yang sebelumnya tidak begitu terlihat menjadi sorotan publik, baik hal itu memang benar-benar penting atau tidak. Asumsi dasar dari agenda setting teori sendiri adalah bahwa jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan memengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Jadi apa yang dianggap penting oleh media, maka penting juga bagi masyarakat. Seperti kita ketahui bersama, kaitan komunikasi massa dan agenda setting teori itu sangat erat. Kaitan antara keduanya itu adalah membicarakan tentang peran
besar media massa dalam menentukan agenda individu atau kelompok, khususnya mereka yang terkena informasi dari siaran media massa. Dalam komunikasi massa, teori agenda setting cukup sering digunakan untuk membahas bagaimana efek media massa terhadap publik atau khalayak. Teori agenda setting juga menyatakan bahwa media massa merupakan pusat penentuan kebenaran yang mampu mentransfer dua elemen yakni kesadaran serta informasi ke dalam agenda publik. Caranya dengan mengarahkan kesadaran dan perhatian publik pada isu yang dianggap penting oleh media massa. Sekian dari saya.